Bapak dan Ibu, Pak Ketua bisa hubungi teman-teman ya yang belum bergabung. Ya, siap Pak, siap. Ya, mungkin bisa dimulai ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Mungkin baru proses OTW ini. Iya Pak, banyak kendalanya teman tidak bisa bergabung Pak. Ada beberapa orang saya hubungi. Sementara. Oh iya, Iya iya, Kak. iya. Ya, terima kasih banyak Pak. Oke. Ya, makasih Pak Ketua. Kita mulai ya Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah baik Pak. Ya, Iya. Alhamdulillah baik Sehat semua. semua. Ditambah deg-degan mau kucing. Santai saja Pak Ketua, santai. Santai dan sukses ya. Ya, mudah-mudahan Pak sukses semua antara kita 12 orang. Insyaallah. Salamin. Pertama-tama yang terhormat Bapak dan Ibu pengajar praktek, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru hebat, calon guru penggerak untuk kelas 96 angkatan ke-11 ya, Kabupaten Sidrap. Nah, ini sudah lengkap ini yang kami hormati. Alhamdulillah, tentunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita melanjutkan ya kegiatan Bapak dan Ibu yang kemarin setelah kita latihan coaching dengan peran yang berganti, yaitu ada yang sudah memerankan semua ya, memerankan sebagai coach, memerankan juga sebagai coaching. Sehingga memang ada beberapa yang Bapak dan Ibu yang harus diperhatikan, terutama prinsip-prinsip coaching, kemudian keterampilan yang harus dimiliki oleh coach, terutama menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang
terbuka dan menggali. Maksudnya menggali potensi apa yang dimiliki oleh Koci. Selanjutnya mari kita mengirimkan salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Ya, mudah-mudahan di yaumil akhir ya kita akan mendapatkan syafaatnya semua ya Bapak dan Ibu. Kita akan masuk di surga Firdaus ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Sebelum alamin. kita mulai ya, ada yang bisa berkenan untuk memimpin doa? Ibu Darmi, mohon Ya. kehilasannya. Iya, Indo habis. Pak Ketua itu pintar menunjuk ya. Langganan Wita Pak. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pada pagi menjelang siang ini, marilah kita bersama-sama berdoa, berharap agar kegiatan pada siang hari ini dapat mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa yang kita cari atau ilmu yang kita inginkan itu bisa tersampaikan kepada diri-diri kita. Ya. Baik Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih banyak Bu. Semoga doa yang kita panjatkan hari ini dapat memperlancar kegiatan kita pada siang hari ini, terutama jaringannya yang sering bermasalah. Ya, baik. Mudah-mudahan. Kembali saya serahkan kepada Pak Ketua. Oke, terima kasih banyak Bu. Kembali ke Pak Fasilitator. Ya, makasih Pak Ketua dengan Ibu Darmi sudah memimpin doa. Ya, sekali lagi mudah-mudahan kegiatan kita ini ya Bapak dan Ibu bisa berjalan dengan baik. Kemarin atau pada sesi pertama ya Bapak dan Ibu kita sudah berlatih berperan sebagai coach dan juga berperan sebagai coach, mengangkat permasalahan yang memang disepakati dalam pasangan ya Bapak dan Ibu. Jadi walaupun kemarin apa yang saya sampaikan bahwa masih ada pertanyaan-pertanyaan tertutup. Ya, ciri-cirinya pertanyaan tertutup kalau sudah menggunakan apakah ya. Kemudian masih ada pelabelan atau penilaian. Misalnya cocok sekali itu yang kita bilang. Itu tidak boleh seperti coach bilang begitu karena itu akan membatasi penggalian potensi daripada coach. Atau saya setuju dengan apa yang kita bilang. Jadi tidak ada perlakuan-perlakuan apakah setuju, apakah sudah baik, apa sudah benar. Kenapa? Sekali lagi ini adalah untuk dapat membatasi seorang coach untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coach. Kemudian masih ada pertanyaan lepas juga ya. Artinya walaupun ini juga dimungkinkan ketika penggalian kita terhadap suatu masalah yang kita ditanyakan berdasarkan dengan pernyataan coach, kalau itu sudah dianggap penggaliannya sudah dalam, bisa saja kita beralih ke hal yang lain. Nah, tetapi setelah beralih lagi, kita lagi perdalam apa yang menjadi pertanyaan awal kita. Jadi kita tuntun sampai dianggap bahwa oh ternyata potensi atau kemampuan daripada coach ini sudah mampu menjawab apa masalah yang akan diselesaikan dalam percakapan coaching itu. Itu adalah bagian daripada evaluasi kemarin ya Bapak dan Ibu. Tetapi secara umum ya sudah mengalir ya, sudah bagus, sudah mengalir. Karena kalau tidak mengalir itu pasti kelihatan kaku ya. Ini
Cuma maksud saya karena waktunya nanti ini kelihatannya terbatas, jadi waktu kita itu setiap sesi, artinya setiap peran itu maksimal 15 menit. Jadi 15 menit. Kalau misalnya kita berperan sebagai coach, itu maksimal 15 menit. Kemudian berperan sebagai coach juga maksimal 15 menit. Sehingga durasi waktu yang kita butuhkan untuk praktik coaching ini adalah 30 menit dengan peran saling bergantian. Oleh karena itu, sekali lagi bahwa kalau misalnya dianggap bahwa ternyata dalam proses ini ada kendala jaringan atau ada apa, kan nanti ini linknya saya akan kirimkan. Jadi videonya nanti ini saya akan kirimkan, kemudian kita edit, silakan memperbaiki setelah diedit baru diunggah. Tapi kalau misalnya dianggap bahwa ternyata tadi agak kurang baik, ya silakan Bapak dan Ibu mencari rekaman tersendiri, ya dengan link tersendiri ya. Nanti linknya itu juga dikirim di YouTube, kemudian diunggah di LMS. Jadi kalau misalnya dianggap, oh saya tidak puas dengan coaching saya tadi itu, karena ada beberapa kendala-kendala pada saat pelaksanaan praktik coaching. Jadi itu bisa saja Bapak dan Ibu memperbaiki, misalnya, oh saya mau coaching ulang, silakan. Tetapi memperhatikan durasi itu. Rekaman ini kami hanya simpan sebagai bukti fisik bahwa kita sudah melakukan yang pertama latihan kayak kemarin ya. Kemudian yang kedua ini adalah merupakan final untuk yang kita akan unggah. Niatnya begitu, tapi yang kita akan unggah nanti adalah hasil yang sudah diedit atau rekaman yang Bapak dan Ibu sudah anggap sepakat berdua bahwa ini sudah sama. Tetapi ini sebenarnya kerja pasangan, tapi penilaian individu ya. Kenapa? Karena yang dinilai itu adalah coachnya, bukan coachnya. Jadi Anda ketika menjadi coach, itu yang dinilai. Coach itu tidak ada perannya. Jadi walaupun coach itu tentunya juga harus serius untuk melihat. Tetapi yang dinilai di dalam instrumen kita itu adalah peran kita sebagai coach. Dan nanti Bapak dan Ibu ketika pendampingan individu, setelah Bapak dan Ibu mengobservasi teman sejawat, yang dinilai juga adalah coach. Jadi teman sejawat tidak dinilai. Seperti itu ya. Bisa terpahami Bapak dan Ibu? Iya bisa Pak. Ya, ya. Bisa Pak. Saya isi share screen dulu. Jadi waktu kita ini hanya 90 menit ya, karena kemarin kita sudah ambil 4 JP, jadi ini tinggal 2 JP. Ini ya Bapak dan Ibu. Ruang kolaborasi modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik untuk sesi kedua. Jadi di sini 2 JP Bapak dan Ibu. Jadi kita akan gunakan 90 menit. Ya insya Allah nanti kita akan berakhir pada pukul 12.00. Kalau kelas A nanti ya Bapak dan Ibu mulai 12.20 sampai 14.00. Nah, ini yang kemarin ya. Jadi saya kuatkan kembali mengenai capaian umum modul, bahwa Bapak dan Ibu diharapkan nanti adalah memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka pengembangan kompetensi rekan sejawat. Jadi ada paradigma berpikir coaching. Bagaimana paradigmanya itu adalah ya, kita usahakan Bapak dan Ibu menggali potensi daripada si coach untuk bisa mengembangkan dirinya. Jadi kalau misalnya kita
melakukan coaching. Jadi di pemikiran kita itu kita ingin mengeluarkan atau mengangkat ke permukaan apa yang menjadi potensi-potensi daripada coach itu yang selama ini mungkin ya karena dia tidak pernah gali, ya, dia tidak tahu setelah kita sebagai coach menggali, inilah yang membuat dia bisa paham ternyata saya punya potensi ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, menerapkan praktik komunikasi memberdayakan. Nah, bagaimana praktik komunikasi memberdayakan? Sekali lagi adalah kita harus presence ya, atau hadir penuh atau penuh perhatian terhadap pernyataan-pernyataan apa yang disampaikan oleh coach, kemudian kita sebagai coach meresponnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggali. Itu namanya komunikasi yang memberdayakan. Jadi menggunakan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Kemarin ada 3 prinsip coaching ya. Pertama kemitraan, kemudian mengembangkan untuk berpikir kreatif ya. Saya terima dulu temannya yang ini. Kemudian ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Jadi Bapak dan Ibu ini selaku guru penggerak itu nanti ya perannya sangat besar ya. Jadi di antara kalimat itu Bapak dan Ibu silakan maksimalkan, tetapi ya tidak boleh dimaksimalkan peran kalau nilai-nilai itu belum terinternalisasi di dalam diri kita. Jadi bagaimana nilai itu bisa terinternalisasi, betul-betul kita miliki, kita terapkan setiap ya kita melaksanakan tugas di sekolah, setiap melaksanakan pembelajaran, kita coba-coba terapkan itu. Kemudian capaian khusus menjelaskan konsep coaching secara umum. Jadi, dan saya kira Bapak dan Ibu kalau misalnya disebut apa itu coaching, kemarin sudah banyak ya, selain daripada alur tirtanya bahwa suatu percakapan yang menggunakan alur tirta. Tetapi intinya itu bahwa coaching itu sebenarnya adalah merupakan proses untuk menyelesaikan masalah dengan memberdayakan si coach untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya yaitu mentoring, ya, counseling, fasilitasi, dan training. Nah, jadi ini ya saya kira Bapak dan Ibu kemarin sudah dijelaskan. Jadi kalau misalnya kita tidak memiliki potensi untuk hal itu, ada hal-hal yang mau diharapkan untuk dikomunikasikan oleh teman atau dijelaskan, sementara kompetensi kita di situ terbatas, maka kita menjadi fasilitator. Jadi kita bisa menjadi fasilitator. Artinya kita memediasi bagaimana kebutuhan teman-teman itu bisa terpenuhi dengan mungkin membangun komunikasi dengan pihak lain untuk sebagai narasumber atau sebagai orang yang bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Kemudian menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Jadi sekali lagi bahwa Bapak dan Ibu, konsep coaching ini bisa saja untuk mengembangkan diri sendiri. Jadi kompetensi diri sendiri. Dengan alur tirta tadi. Ya, jadi kalau misalnya alur tirtanya itu tetap kita jadikan dasar di dalam mengkomunikasikan. Jadi kita mengkomunikasikan suatu masalah dengan diri kita sendiri. Nah, itu juga dapat digunakan. Kalau kita sudah terbiasa dengan diri kita, artinya itu coaching ini sebenarnya mengajak kita untuk berpikir positif dalam rangka menyelesaikan masalah dengan berbagai alternatif yang kita bisa jadikan sebagai solusi. Tetapi ternyata tentunya dari beberapa alternatif itu Bapak dan Ibu bisa menguji ketepatannya.
Jadi mana yang kira-kira lebih tepat, lebih prioritas, itulah yang dulu dijadikan sebagai dasar penyelesaian dari suatu masalah. Jadi mengcoaching diri sendiri ini juga penting. Kalau istilah kalau di istilah agamanya tafakur. Jadi kita merenung kembali. Kalau istilah ininya kan biasa merefleksi ya. Nah, tapi merefleksi itu ketika kegiatan sudah selesai. Tapi kalau ini mengcoaching diri sendiri, ada suatu masalah yang kita hadapi, kemudian kita sendiri yang mencari dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti dengan alur tirta. Jadi kalau kita sudah jadi coach, bisa saja mengcoaching diri sendiri. Kemudian yang berikut menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. Jadi ada beberapa prinsip coaching yang Bapak dan Ibu perlu pahami kemarin itu, terutama adalah kemitraan, ya kemitraan. Bagaimana kemitraan itu adalah bahwa ada tujuan percakapan yang disepakati antara coach dengan coachee. Kemudian yang diharapkan itu, yang idealnya itu tujuan datang dari coachee. Jadi coachee menyampaikan tujuan apa yang ingin dicapai selama sepanjang percakapan coaching. Yang kedua, percakapannya kreatif ya. Ya, yang kemarin ada percakapan dua arah dan seterusnya. Kemudian memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi ini adalah sampai ya kalau diikuti alur tirta itu sampai kepada rencana dan tanggung jawab. Jadi bagaimana perencanaannya, bagaimana nanti realisasi dari apa yang telah dikemukakan sebagai solusi. Nah, itu adalah bagian yang sangat penting Bapak dan Ibu untuk dalam penerapan alur tirta. Kemudian ya ini ya, menjelaskan jalannya percakapan coaching. Oh ini nih yang ke-9 dulu, coaching. Yang ke-8, percakapan coaching dengan alur tirta. Dan saya kira ini kemarin ya sudah dipraktikkan. Kemudian ke-9, kompetensi inti coaching itu adalah coaching presence, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dan dalam percakapan coaching. Jadi ini saya kira kompetensi inti atau keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang coach. Menjelaskan jalannya percakapan coaching dengan untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. Jadi kalibrasi ini hampir sama dengan kolaborasi ya. Cuma kalibrasi ini lebih banyak penggalian karena ini kan lebih banyak yang digali, ada yang menggali. Jadi kalau kolaborasi kedua belah pihak itu setara. Kalau ini ada peran yang berbeda. Tetapi termasuk juga kerjasama. Memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip daripada coaching ya Bapak dan Ibu. Jadi kemudian yang ke-12, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik berdasarkan paradigma berpikir coaching. Jadi nanti Bapak dan Ibu melalui teman-teman dari pengajar praktek akan mengobservasi Bapak dan Ibu dalam pembelajaran. Setelah itu Bapak dan Ibu juga nanti akan mengobservasi rekan sejawat. Nah, nanti setelah mengobservasi, ya akan mempraktikkan bagaimana coaching pasca observasi teman sejawat. Dan itu akan dinilai juga oleh teman dari pengajar praktek. Apa agenda kita ini Bapak dan Ibu? Adalah yang pertama pembukaan, yang kedua refleksi pembelajaran modul 2.3, kemudian aktivitas sesi ruang kolaborasi, ya ruang kolaborasi 2, yaitu praktik, kemudian review aktivitas pembelajaran, lalu penutup.
Jadi ini ada 5 rangkaian seperti kemarin ya. Ya, kemudian untuk sesi pembukaan ini Bapak dan Ibu kita sudah mengawali dengan memberi salam, berdoa, ya tinggal ice breaking ya. Ya, ice breakingnya sebentar. Ya, kita coba-coba bagaimana ice breaking kita untuk hari ini ya. Nah, ini. Nanti Bapak dan Ibu silakan tulis di chat. Ya, ini ya, baca dulu ya. Tuliskan, perhatikan gambar di samping ya, Bapak dan Ibu. Tuliskan kata yang tepat untuk gabungan gambar di samping. Tuliskan di chat box dan silakan di enter jika sudah ada print instruksi. Jadi waktu kita mungkin ya 1 menit atau 2 menit lah. Silakan Bapak dan Ibu amati kata apa yang bisa muncul dari gabungan 2 gambar itu. Oh, ini sudah ada Fitria. Ya, silakan di enter. Silakan di enter. Ini Fitriani sudah duluan ini mengenter. Ya, kuping belang ini ada kucing belang, ada kuping belang ya. Ya, Nur Samsi kucing belang. Fitriani kucing belang. Henry ya, Pak Mas Riyadi kucing belang. Kucing belang ya. Kemudian Hendriana kucing belang, kucing belang, kucing belang. Kita mulai dulu yang kuping belang, Ibu Dartina. Ya. Kenapa bacanya kuping belang? Salah tadi Pak, salah ketik maunya kucing belang. Oh, kucing belang ya. Kenapa kucing belang? Apa alasannya? Terlanjur Karena ya? Gambarnya itu kuping, baru huruf P-nya diganti dengan huruf C, jadinya Ya. kucing. Ya. Terus gambarnya selang, sementara huruf S-nya diganti B, jadi belang. Oh ya, oke. Kucing belang ya. Iya Pak. Ya, terima kasih, kita beri kaplos untuk semua ini. Barusan ada ini sepakat. Oke, luar biasa. Ini hanya untuk menghadirkan Bapak dan Ibu supaya bisa fokus ya untuk kegiatan kita hari ini. Oke. Kemudian kita lanjut. Makasih semuanya sudah berpartisipasi. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Tujuan pembelajaran kita adalah Bapak dan Ibu dapat mempraktikkan alur percakapan coaching, alur Tirta ya, dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan sejawat. Jadi nanti Bapak dan Ibu seperti kemarin, ya tetap ada untuk refleksinya ya. Jadi refleksi untuk praktik percakapan coaching ini supaya Bapak dan Ibu nantinya bisa lebih memantapkan dalam pelaksanaan praktik coaching yang tentunya diharapkan diterapkan di sekolah masing-masing. Jadi kalau misalnya ada masalahnya, jangan langsung disampaikan, sini saya coaching dulu, tetapi langsung kita terapkan alur Tirta ya, alur Tirta. Atau pertanyaan-pertanyaan coaching, nanti terakhir apa yang, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dulu, nanti setelah beberapa kali pertanyaan, lalu kita tanyakan apa yang kita harapkan sebenarnya terkait dengan pertanyaannya tadi terhadap masalah itu. Baru kita, jadi bukan berarti bahwa
ya dalam bentuk formal, tetapi mungkin dalam bentuk tidak formal, iseng-iseng misalnya teman itu bertanya, nah kita gunakanlah, selalu kita praktikkan, kalau misalnya bertanya dan itu adalah sebuah masalah, nah, langsung pemikiran kita, wah ini harus di coaching ini. Supaya potensi dirinya itu dapat terbiasa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, yang dikhawatirkan jangan sampai coachnya yang banyak masalah. Ini tidak boleh terjadi karena coach itu bisa saja mengcoaching dirinya sendiri ya, untuk bagaimana menggali potensi-potensi yang dimiliki dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Misalnya ada siswa yang sering terlambat, kita sudah menggali apa yang kita sudah lakukan, di mana kelemahan-kelemahan yang kita sudah lakukan, apa keunggulannya, apakah ada kiat-kiat lain atau apakah ada alternatif lain yang kita bisa lakukan. Kesemuanya itu harus digali dan dicoba untuk diterapkan. Hanya saja kadang kita ada pembiaran ya, oh sebentar, biar nanti kita selesaikan. Nanti inilah yang akibatnya nanti akan memunculkan masalah yang lebih kompleks lagi. Jadi kalau masalah dibiarkan itu bukan semakin mengecil, tetapi akan semakin membesar. Makanya diharapkan ya mudah-mudahan teknik atau pendekatan coaching ini Bapak dan Ibu bisa digunakan sebagai alternatif di dalam menyelesaikan masalah. Untuk skenario kita ya Bapak dan Ibu, jadi penyambutan sudah, penjelasan ini juga sudah Bapak dan Ibu, penjelasan instruksi coaching, kemudian nanti praktik coaching ini ya, 30 menit ya Bapak dan Ibu. Jadi pengisian lembar refleksi diri coaching ada 10 menit. Jadi penyampaian hasil refleksi diri coaching 20 menit. Penguatan praktik coaching 10 menit. Kemudian mengingatkan tahapan belajar selanjutnya, kemudian penutup dan foto bersama. Jadi untuk praktik coaching kita ini ya 30 menit, 2 sesi ya, 2 putaran. Jadi maksudnya masing-masing berperan. 1 kali peran itu 15 menit. Tetapi kalau misalnya nanti lebih, ya silakan Bapak dan Ibu di-cut ya, di-cut mana yang kira-kira yang perlu untuk dihilangkan. Kemudian kesepakatan belajar kita ya Bapak dan Ibu seperti biasanya, ya Bapak dan Ibu, jadi seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Kemudian mari kita berpikir terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan ya. Dan saya kira ini sudah berjalan ya Bapak dan Ibu. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan gembira. Ya, kita masuk di refleksi pembelajaran modul 2.3. Ya. Pertanyaan pemantik, jadi ada yang mau merespon ini silakan raisen ya Bapak dan Ibu. Itu yang pertama, keterampilan yang perlu dimiliki sebagai coach yang baik. Yang kedua adalah sebagai coach, apa yang diharapkan dari seorang coach. Kenapa ini perlu ya Bapak dan Ibu? Supaya nanti ada bekal untuk memasuki breakout room dalam praktek percakapan coaching. Sehingga nantinya ya sekurang-kurangnya ada yang diingat ya. Ada yang mau merespon yang pertama Bapak dan Ibu? Ya silakan Ibu Darmi. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut saya yang perlu
dimiliki oleh seorang coach dalam melakukan praktik coaching adalah keterampilan bertanya, di mana seorang coach harus terampil bertanya sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh coachee. Bagaimana coach dapat menggali lebih dalam potensi-potensi si coachee agar coachee-nya dapat mengutarakan dan menyampaikan permasalahannya dengan dalam, seperti itu, Pak. Oke, makasih Bu Darmi, kita beri aplaus untuk Ibu Darmi, luar biasa ya. Jadi ini bakal kita keterampilan bertanya ya. Namanya keterampilan itu semakin sering digunakan akan semakin terampil ya. Jadi keterampilan itu harus dipraktekkan. Kalau ada orang terampil naik sepeda itu artinya bahwa sudah sering naik sepeda. Kalau tidak pernah jarang naik sepeda itu pasti tidak terampil. Oleh karena itu ya Bapak dan Ibu harus dilatih ya, dilatih dan dilatih. Ya, keterampilan bertanya ini saya kira luar biasa ya Bapak dan Ibu. Bagaimana supaya, ya silakan Ibu Nur Samsi dulu. Nomor 1 masih, supaya kita berbagi sebelum masuk ini ya. Tidak Pak, salah pencet Kak Pak. Oh ya. Ya Untuk Pak pertanyaan kedua saya Pak. Pak Mas Riyadi. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Mungkin saja menambah sedikit mengenai keterampilan yang perlu dimiliki oleh sebagai seorang coach. Yakni selain dari keterampilan bertanya, sebagai seorang coach juga harus memiliki kesabaran yang artinya memiliki kesabaran yang ekstra. Kenapa? Karena ketika kita tidak mempunyai kesabaran yang baik, biasanya seorang coach itu akan tergiring dengan masalah dari seorang yang di coaching. Jadi harus memiliki kesabaran yang baik juga Pak. Itu menurut saya. Terima kasih. Ya, kesabaran luar biasa. Terima kasih Pak Mas Riyadi. Kita beri aplaus ya Bapak dan Ibu. Ya ini sudah 2 bekal kita ya, sabar. Ya. Jangan terlalu terburu-buru, jangan juga emosi ya. Jangan emosi. Jadi memang ini jadi keterampilan bertanya dan kesabaran sangat perlu yang dimiliki oleh seorang coach. Kenapa ini sabar penting? Karena kesabaran ini Bapak dan Ibu akan menguatkan kesadaran diri kita dalam melakukan coach. Jadi kalau misalnya kita biasanya sabar dalam artian ya tidak tergesa-gesa, tidak emosi, kalau misalnya menunggu terlalu lama coach juga berbicara, kita sabar menunggu, menyimak ya, kita sabar menyimak untuk bagaimana supaya informasi kita bisa terima secara utuh daripada coach. Kalau misalnya informasinya tidak bisa diterima secara utuh, maka kemungkinan pertanyaan-pertanyaan kita itu akan kurang kuat untuk menggali potensi coach. Saya kira terima kasih kepada Pak Mas Riyadi dengan Ibu Darmi sudah memberikan. Kita masuk di nomor 2 atau masih ada yang mau tambahkan nomor 1? Ibu Musiana, nomor 1, nomor 2. Nomor 2 Pak. Oke, silakan nomor 2. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi sebagai coach, apa yang diharapkan dari coach? Yaitu untuk agar dapat mendapatkan manfaat dari seorang leader yang berperan sebagai coach. Seperti coach akan lebih mandiri, akan termotivasi, serta berkomitmen dalam menyelesaikan suatu tugas. Mungkin seperti itu Pak jawaban saya. Ya, terima kasih. Beri aplaus itu Ibu Musiana. Jadi ini ya, ini saya kira salah satu adalah bagaimana supaya, kenapa ini perlu ada pertanyaan ini Bapak dan Ibu, supaya coach itu bisa membaca keinginan coach ya. Apa yang diharapkan oleh coach, apa-apa yang diharapkan coach terhadap coach, itu kita bisa nanti terapkan. Jadi mendapatkan manfaat. Ya. Oke, tentunya memang kita harapkan supaya ada solusi.
Silakan Ibu Fitri. Ibu Fitri. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi sebagai coach, apa yang diharapkan dari seorang coach? Jadi menurut saya yang kita harapkan dari coach yaitu coach bisa menuntun kita untuk menemukan ide baru atau untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh coach. Jadi diharapkan agar coach ini bisa menuntun kita untuk mendapatkan ide-ide yang kita harapkan dari tantangan yang dihadapi agar kita bisa mencapai tujuan yang kita hendaki. Seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Fitri. Beri aplaus untuk Ibu Fitri ya. Ini saya kira sudah disempurnakan ya. Dari apa yang disampaikan, maksudnya manfaat itu dari Ibu Musiana mungkin adalah apa yang akan dicapai itu yang diharapkan dari coach. Jadi karena ada tujuan kita untuk proses percakapan coaching, sehingga Bapak dan Ibu itu yang harus dicapai. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah ya Bapak dan Ibu supaya nanti pertanyaannya jangan terlalu panjang ya, jangan sampai terlalu panjang yang membuat coach itu bingung apa yang dimaksud ini pertanyaannya. Jadi pertanyaan sederhana dan mudah dipahami. Itu yang kedua, saya kira ini apa yang disampaikan oleh Bu Musiana dan Ibu Fitri, ya berharap supaya setelah proses percakapan coaching, tentunya masalahnya itu bisa ada solusi. Bisa ada solusi. Tidak mungkin langsung selesai ya, tetapi karena proses ini hanya mencari solusi. Solusi ini atau solusi inilah yang akan direkomendasikan untuk dilakukan. Mudah-mudahan solusi ini ketika misalnya dilaksanakan, masalahnya akan terselesaikan. Masih ada yang mau berkomentar terhadap pertanyaan pemantik ini? Kalau tidak ada, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Jadi, oke. Kita sudah ingin masuk Bapak dan Ibu kepada aktivitas sesi ruang kolaborasi 2, jadi praktek. Kemarin sudah sudah ditentukan oleh Pak Ketua, Pak Sudirman, mengenai pasangan-pasangan kita. Jadi ini adalah pasangan abadi untuk praktik coaching ya. Pasangan yang saling memahami kepada pelaksanaan praktik coaching. Apa yang harus dilakukan dalam praktik coaching ya Bapak dan Ibu? Yang pertama praktik coaching. Jadi coaching dilakukan dengan model Tirta. Jadi tolong supaya perhatian coach ini selalu mengingat tahapan-tahapan Tirta ya. Jadi ada tujuannya, karena inilah yang akan nanti juga menjadi bagian dalam rubrik penilaian. Ada identifikasinya, jadi identifikasi itu yang pertama mungkin identifikasi terhadap apa yang sudah dilakukan. Setelah itu baru ada rencana. Jadi apa yang sudah dilakukan dan identifikasi terhadap apa yang akan dilakukan ya. Jadi ada yang sudah apa yang akan dilakukan, kemudian rencananya kapan, kemudian siapa yang terlibat dan apa peran-peran yang terlibat. Jadi kemudian tanggung jawabnya itu adalah bagaimana tindak lanjut daripada rencana itu. Jadi nanti di akhir mungkin ada kesimpulan daripada coach ya. Jadi mungkin nanti Bapak dan Ibu di akhir kegiatan, jadi berdasarkan percakapan kita dari awal ini apa yang kita simpulkan terkait dengan tujuan yang kita mencapai. Ya. Oh, saya akan untuk mencapai tujuan yang kami maksud tadi itu saya akan melakukan ini dan seterusnya ya. Kemudian kedua, praktik coaching dilakukan secara berkelompok terdiri dari 2 CGP. Jadi kemarin itu sudah ditentukan supaya chemistry-nya itu bisa ketemu ya. Kalau ganti lagi kemungkinannya ya apa istilahnya? Kesesuaian kalimatnya, kesesuaian kemampuan
bertanyanya, kemampuan menjawabnya ini mungkin ada situasi lain lagi. Itulah yang dimaksud dengan chemistry-nya tidak ketemu lagi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, apa yang telah ditentukan Pak Ketua kemarin, ini mungkin ya masih tetap kita gunakan sebagai pasangan kita hari ini. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coaching. Jadi ini kita sudah praktikkan kemarin ya. Siapa yang jadi coach, setelah jadi coach, dia jadi coach lagi. Jadi yang paling penting di sini adalah selain alur tirtanya juga pengendalian waktunya. Kalaupun pengendalian waktunya nanti bisa, karena ini masih bisa diedit, ya silakan Bapak dan Ibu. Saya kira Bapak dan Ibu terampil untuk mengedit itu ya. Kemudian topik yang dibahas bebas, ya bebas. Kalau topiknya kemarin itu dianggap sudah itu saja, ya silakan ya Bapak dan Ibu. Kemudian masing-masing CGP melaksanakan praktik coaching maksimal selama 15 menit. Jadi masing-masing ya 15 menit. Berperan sebagai coach. Jadi sekali lagi bahwa yang dinilai di rubrik penilaian adalah coachnya, bukan coachingnya, coachnya. Sejauh mana coach itu bisa memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi coach dengan memberdayakan potensi yang dimiliki coach. Praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Jadi kalau kemarin ya masih ada di main room, ini nanti kita pisah-pisah ya supaya tidak akan saling terganggu. Dan silakan saja kalau misalnya sudah siap, ya silakan. Sekali lagi bahwa nanti linknya ya Bapak dan Ibu saya akan berikan untuk diedit. Nah setelah diedit, disempurnakan, kemudian baru diunggah di LMS. Nah, ini pembagian kelompoknya kemarin nih. Ya. Apakah sudah hadir semua ya Bapak dan Ibu? Sudah ada semua pasangannya? Ada semua Pak. Ada semua Pak. Oh sudah ada semua. Nah, berarti aman. Ada pertanyaan sebelum kita masuk di board? Kalau tidak ada ya silakan. Kalau ada Darmi. Tapi Pak, terkait pelaksanaan praktek coachingnya nanti, misalnya kalau misalnya kita sudah selesai sesi 1, misalnya tadi saya sebagai coach, terus Pak Adi sebagai coach, apakah ada jeda atau bisa langsung lanjut Pak ke sesi keduanya? Ya langsung lanjut ke sesi kedua. Oh iya. Oh Jadi iya Pak. nanti kalau misalnya mau disisipkan, silakan bagaimana teknisnya. Mungkin ada prolognya, pengantarnya bahwa saya sudah sebagai coach, sekarang nanti Pak Mas Red lagi sebagai coach dan saya sebagai coach. Silakan saja, itu secara teknis ya. Jadi dalam posisi peralihan ya, peralihan peran. Iya Pak. Jangan juga langsung tidak ada tidak ada kayak prolog, kata-kata pengantar kemudian beralih peran. Kalau refleksinya enggak usah di situ, nanti setelah kembali ke room besar ya. Iya Pak, iya. Oke. Masih ada yang lain? Terima kasih Pak. Silakan Ibu Nur Samsi. Iya Pak, baik. Yang saya mau tanyakan itu terkait masalah masalah coach dan coachee. Itu nanti kalau misalnya Pak, apakah kita ketika kita bertukar posisi, apakah dengan materi yang sama atau berbeda Pak? Apakah kita ungkap lagi kasus yang kedua atau memang masih kasus yang sama? Cuma perbedaannya ya posisinya aja Pak. Mungkin seperti itu Pak. Ya. Ini sebenarnya ada dua alternatif ya, silakan saja bisa dengan kasus yang sama. Tetapi biasanya kalau kasus kita itu yang dialami ya, akan lebih mudah kita jelaskan. Akan lebih mudah dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau misalnya memang
kebetulan kasus itu sama-sama dialami, ya silakan saja. Karena mengungkapkan kalau kasusnya orang lain, itu biasanya kita kesulitan. Jadi mungkin kita agak apa ya, mungkin agak cenderung mengasumsi sebuah pernyataan-pernyataan yang kita keluarkan. Tetapi kalau kasus kita sendiri, itu biasanya itu tadi yang biasa dikatakan bahwa mengalir ya, mengalir. Jadi ini tidak ada pembatasan apakah kasusnya berbeda atau kasusnya sama. Silakan saja, karena yang mau dinilai di sini adalah keterampilan untuk coachnya. Jadi bukan terkait dengan kasusnya. Apakah ketercapaian tujuan itu tercapai, itulah keterampilan dari coach yang sangat menentukan. Bisa ya? Jadi silakan diatur. Tapi kalau saran saya itu biasanya kalau kasusnya orang lain, kita kelihatannya agak apa ya, agak tidak mengalir lah. Kalau kita akan mengungkapkan, kita cenderung untuk berasumsi karena kita tidak mengalaminya dengan baik. Jadi saya kira seperti itu ya, menurut Nancy. Iya Pak, ya. Jadi silakan saja kalau kebetulan kasusnya itu sama-sama dialami yang sama, ya silakan saja. Tentu percakapannya juga mungkin tidak sama persis, tetapi karena karakteristik kasus kejadiannya itu kan berbeda ya, di sekolah satu dengan di sekolah yang lain. Oke, masih ada yang lain? Kalau tidak ada lagi, kita masing-masing masuk ke room ya, ke bornya. Jadi Bapak dan Ibu silakan masuk ke bor. Apakah perlu saya kirimkan di ini linknya di chat atau sudah mau masuk melalui LMS? Bisa langsung di LMS, Pak. Iya, Kak, mungkin Pak di chat saja Pak, karena biasa terkendala kalau di langsung ke LMS Pak biasa. Nah, tidak yang bisa mau ke dari- LMS silakan ya, silakan manfaatkan. Karena saja. biasanya kalau di LMS Pak nggak bisa terbuka kalau di belajar. Pak, karena di belajar di situ, Oh Pak. iya iya iya. Oke. Ini kelompok 1, kelompok 2, ya mudah-mudahan laptop ini kena 6 room ini ya. Tapi biasa saya coba ini 6 sampai 7 room. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 6. Bisa tidak keluar dari room besar, yang penting di off kan ya, supaya ada juga isinya room besar.
Pak, ya tadi langsung dimulai Pak. Ya, silakan. Masih ya, masih. Oh iya Pak, ya. Tunggu dulu ya, saya off-kan dulu kami anunya. Mic jadi room besar. Kalau sudah ada pasangannya ya silakan.
Kelompok 4 sudah selesai, Pak. Kelompok 3 juga Pak, dari tadi sudah selesai. Sibillah. Kelompok 5 juga sudah melapor. Iya Pak, lihat semua aku. Oke, pasang aku ya. Kelas 6 juga sudah. Oh, kelompok 6. Oh ya. Ini Oke, ke pasang apa? Hah? Ibu Mulia, kayaknya itu Ibu Mulia. Mana Bu Mulia? Keluar Oh, Miki Bu. kapan dari sini Budi? Kamu kajet, Pak. Lari ke apa pulai koci? Wah, bawa itu batin Ibu Mulia makuci wah. Keluar kapan, Di? Nah, interogasi kita. Luar biasa. Gimana Luar coaching biasa dan sama interogasi? teman-teman ini. Wah, Wah, Oke, Pak. Sebenarnya pertanyaannya itu waktu masuk di CGP, waktu wawancara itu Ya, kucing Bapak dan Ibu yang sudah selesai bisa. Iya. Sudah selesai. Ya. Keluar di Baru kelompok, Pak. Berapa orang ini? 6 baru 10. Mana 2? Ibu Kurnia baru Mana 1? Silakan kembali ke main room yang sudah selesai. Saya tutup dulu bornya. Keluar mati kapan? Di sini mati gini. Mana ada Mega Bu Musiana partnerku. Siap. Kurang 1. Aman. Kurang 1. Kurang 1. Nama Gali, Pak. Kurang 1. Oh ya, lengkap. Sampai Bapak Hasil, sudah lengkap anggota. Saya off-kan dulu di bor ya, di bor. Ya, Pak. Tidak jalan terus. Di negato bakum sigi. Lebar kan Sakaria. Iya, Bu. Masa Universitas Karya, Purale Coaching. Oh ya, terima kasih memang ya kesibu. Mantap, Pak Zakaria. Tidak ada beban. Banyak cuma disembunyikan. Ya, Mbak, udah langsung ke pasar karya. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih sudah melakukan coaching ya. Ya, secara bergantian, dan saya kira waktunya dari durasi yang diwaktukan kurang lebih ditentukan kurang lebih 30 menit. Nah, 2 putaran ini sudah sesuai. Nanti Bapak dan Ibu, karena ini tidak bisa langsung dikirim, biasanya bermalam 1 malam baru bisa baru bisa di-download. Jadi mungkin nanti besok saya akan kirim. Sekali lagi bahwa silahkan dilihat secara bersama ya. Nanti didiskusikan yang mana yang mau di-cut. Kalau ada yang mau di-cut silakan. Kemudian nanti disisipkan dengan teks ya. Yang mana percakapannya yang menunjukkan tujuan, kemudian percakapannya yang menunjukkan identifikasi, sampai kepada tanggung jawab ya. Sehingga mudah kita fokus perhatian untuk melihat. Yang kedua, kalau misalnya dalam rekaman tadi masih dianggap Bapak dan Ibu belum puas dan ingin mengganti, ya silakan rekam ulang.
Tidak apa-apa dengan tentunya tidak difasilitasi link dari sini ya. Silakan sendiri mencari linknya, dan saya kira guru hebat itu banyak link-linknya yang bisa dimanfaatkan untuk dipersiapkan dikirim ke LMS. Kemudian saya lanjutkan dulu ya, masih ada. Kenapa keluar kini? Kita akan merefleksi ya Bapak dan Ibu, apa yang sudah dikerjakan tadi. Dengan li yang sama kemarin ya, pertanyaannya juga sama. Tinggal Bapak dan Ibu tulis di situ sesi 2 ya, sesi 2. Sesi 2. Jadi yang tidak ada tertulis sesi 2 berarti itu adalah sesi pertama, waktu latihan ya. Jadi pertanyaannya sama kemarin, hanya ketika misalnya ditulis silakan sesi 2 dulu, baru namanya, garis datar nama jadi sesi 2, kemudian garis datar nama, kemudian jawaban. Saya kirimkan linknya kembali di chat ya Bapak dan Ibu. Ya, silakan coba-coba dikerja. Atau ada yang mau menyampaikan, kalau itu bisa dikerja sebentar. Ada yang mau menyampaikan dulu kesan-kesan selama persiapan coaching, ya? Ada yang mau menyampaikan? Apa? Terutama perannya sebagai coach. Bagaimana perannya sebagai coach? Apa kesannya perannya sebagai coach? Apakah ada kendala dalam menggali kemampuan coach untuk menyelesaikan masalahnya atau bagaimana? Ada yang mau berkomentar? Pak Sudirman dulu, Pak Ketua dulu, apa perannya sebagai coach? Bagaimana Pak Sudirman? Ya, silakan. Siapa pasangannya Pak Sudirman tadi? Saya, Pak. Oh, ya, ya, ya. Masih itu lah Pak Sudirman. Oh, Ibu Dartina, silakan Ibu Dartina. Kita lari Pak Ketua. Lari. Terima kasih kesempatannya yang diberikan. Kalau saya Pak, pesan saya sebagai seorang coach, kita sebagai seorang coach dalam mengcoaching, kita harus mempunyai keterampilan untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach yang kita hadapi. Menurut saya begitu Pak. Terima kasih. Maksudnya bagaimana keterampilan bertanya tadi, apakah lancar atau ada kendala? Kenapa terjadi kalau ada kendala misalnya ya? Iya. Dalam mengcoaching rekan saya tadi Nur Sansi, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan Ibu Nur Sansi bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kita sebagai coach harus bisa menggiring opininya supaya bisa menemukan solusi atas permasalahan dia, dan dia berhasil menemukan
solusi dari permasalahannya. Begitu Pak. Oke. Makasih Bu Dartina. Saya kira ini ya, berarti berhasil coachnya itu. Kalau tidak menemukan solusi dari masalah yang dihadapi coach, itu artinya bukan gagal, tapi belum berhasil. Ya, silakan Ibu Hendriana. Ibu Hendriana dulu, kita udah mau dengar juga ceritanya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ingin membagi pengalaman tadi saya setelah mengalami mengikuti sesi coaching dengan Bu Rusna, di mana saya tadi sebagai coach berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali apa latar belakang, untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Rusna, dan alhamdulillah tadi Bu Rusna sudah memberikan jawaban-jawaban yang nantinya akan menuntun Bu Rusna untuk menemukan solusi sendiri dari apa permasalahannya. Karena intinya coaching itu adalah bukan mengajari, tapi mendampingi coachnya untuk menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Jadi alhamdulillah tadi saya merasa sesi coaching saya dengan Bu Rusna tadi berjalan dengan baik. Seperti itu Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Hendriana. Kita berikan aplaus untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Ibu Dartina sudah dan Ibu Hendriana sudah memberikan komentar tentang bagaimana teknis pelaksanaan praktik percakapan coaching tadi ya. Dan alhamdulillah semuanya berhasil. Ini saya harap Bapak dan Ibu ada yang gagal ya, ada yang gagal. Bila setengah mati saya kasih pertanyaan selalu belok-belok. Ada enggak? Berhasil semua ya? Aman Pak, aman. Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin nanti saya kirimkan linknya, silakan nanti masing-masing. Ada Ibu Nur Samsi yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Iya Pak, sedikit pertanyaan. Bagaimana Tapi kalau Pak, salah pencet tadi Pak, tadi keluar tapi tidak bisa masuk, jadi minta bantu sama teman lagi. Oke, langsung menghilang ini. Pak, sedikit pertanyaan Pak mengenai masalah coaching ini. Bagaimana kalau kita menghadapi seorang coach yang ketika kita mengcoaching itu Pak, lantas kita memberikan pertanyaan seperti ini, apa memang kendala dari yang Ibu rasakan, mengapa siswa ini, misalnya siswa ini yang tidak bisa menghafal ini dengan anak satu ini. Jadi itu kisah di Pak, misalnya jawabannya umpan baliknya itu orang yang di coaching, maka deh justru ini rampai malu kak mak coaching aku ini melo kak sapa jawabannya. Lah itu. itu yang saya takutkan seperti itu Pak. Mito kisah di komentar. Dia kada justru ampina sama aku tanah ke aku ini miwak di bodang mah. Waktu tapi itu yang saya takutkan kalau ada orang yang saya coaching seperti itu Pak, lantas pertanyaannya balik sama saya. Itu bagaimana Pak? Jadi kalau yang seperti itu kan sebenarnya dia yang merasakan ya. Jadi dia merasakan. Dia lebih tahu persis bagaimana sebenarnya kondisi sesungguhnya. Kalau misalnya anaknya bermasalah ya, kondisi sesungguhnya itu anak dia lebih tahu persis. Sehingga kita hanya memancing dia kira-kira bagaimana solusinya. Tetapi dalam hal pembinaan memang kadang kita memadukan antara konseling atau ini, kalau konseling kan berdasarkan pengalamannya atau apalagi ini mentor. Tetapi dalam proses coaching, kalau betul-betul coaching itu usahakan supaya orang tersebut itu terpancing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi jangan langsung mengarah kepada jawaban. Jadi kita mungkin kalau jawaban daripada pertanyaan-pertanyaan tadi, jadi seakan-akan mengarah kepada
langsung jawabannya ya. Jadi kalau langsung jawabannya pasti baliknya seperti itu. Jadi mungkin nah kita awali apa yang kita lakukan selama ini supaya dia digiringkan. Oh ya, bagaimana perubahan-perubahan setelah dilakukan itu, kemajuan apa yang dia peroleh, ya kan? Iya, Pak. Kalau dia bilang tidak ada kemajuan, nah apa tindakan ibu setelah melihat tidak ada kemajuan, ya kan? Iya. Iya, Pak, itu yang kita takutkan, Pak. Yang tadinya kita yang mau nge-coaching, malah kebalikannya kita yang di-coaching. Kalau dia yang mengajukan pertanyaan, terbalik gitu. Pilih juga Bu, siapa yang Jadi memang saya kira nanti dalam prosesnya ya. Jadi saya kira bayangan-bayangan itu akan lebih memperkuat lagi eksistensi kita, peran kita nanti sebagai coach. Bahwa jangan sampai terbalik seperti ini. Nah, dia yang balik bertanya berarti karena pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya dilontarkan oleh coach. Jadi kalau coachnya mau balik bertanya, bagaimana caranya membalikkan itu bahwa supaya bisa dia kembali pada posisi coach. Jadi inilah yang disampaikan tadi Ibu Dartina bahwa memang ada keterampilan-keterampilan ya, tetapi keterampilan ini tidak muncul serta-merta ketika kita tidak latihan. Jadi usahakan setiap ini manfaatkan. Saya di pengawas itu sudah sering juga seperti itu. Jadi kalau dia mau bertanya, ya saya lihat lagi apa yang Anda sudah lakukan untuk itu. Jadi selalu itu saja. Karena dia akan lancar itu ketika dia akan diberi kesempatan untuk mengingat kembali pengalaman apa yang pernah dilakukan. Ya. Oh iya, Pak. Ya. Terima kasih. Iya, Pak. Kita dengarkan dulu Hasan ya, ini terlanjur tadi direspon sementara Hasan. Iya, Pak. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi sudah melakukan praktik coaching ya. Mudah-mudahan ini adalah kalau pembukaan pengalaman pertama ya, ini adalah mengawal karir kita sebagai coach. Untuk nantinya ya Bapak dan Ibu kalau sudah selesai ya harus memang sering dipraktikkan. Saya kira demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Siapa yang foto ini Pak Ketua? Tidak kedengaran suaranya Pak Ketua. Tadi dimohon kesediaannya Pak Sakaria sebagai tukang foto. Wah, tidak dibayar Ki. Anda gratis. Berbayar itu kalau jadi tukang berbayar. Saya Sudah di coaching Pak, coba jadi tidak berbayar nih, sudah di coaching. Oh iya. Oh iya. Siap-siap mungkin dengan model-model tak. Saya di HP di laptop dulu ya. Oke. 1, 2, ya 3. Lagi. 1, 2. Sekali lagi di HP. Jangan banyak sekali ah. Biar ada kenangan. 1, 2, 3. Oke. Layar kedua Pak, belum Pi. Terima kasih semuanya Bapak dan Ibu. Ya semoga kita sehat semua untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Mari kita tutup pertemuan kita. Jadi jangan dilupa ya salah kegiatan-kegiatan selanjutnya itu apalagi demonstrasi ya kontekstual. Jadi nanti Bapak dan Ibu akan mendemonstrasikan lagi bagaimana yang ada di demonstrasi kontekstual. Terima kasih atas partisipasinya dan keaktifannya mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Mari kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Samsi. Iya Pak. Oh benar Samsi. Tugas refleksi. Iya Pak. Apa masuk ke anak? Tugas refleksi ya. Oh, iro nih paling ini bagangi Bapak. Aku Ajen tetap ulangi. Ajen tetap ulangi. Macam utara aja pas sekali ya. Iya, jangan nih. Iro